Selamat datang dan selamat berjumpa lagi di channel Kampung Trader, channel edukasi seputar trading forex. Mohon maaf baru bisa buat video lagi karena lumayan sibuk ya dari kemarin, jadi belum sempat buat video. Oke, gini, kali ini seperti biasa kita fokus dulu cara untuk menganalisa pergerakan market dengan menggunakan teknik BBMA. Untuk potensi hari ini, besok, dan lusa ya. Oke, kita lihat. Yang belum paham dengan istilah-istilah yang saya nanti sebutkan, bisa dilihat di video-video sebelumnya. Bisa dilihat di playlist, di sana ada BBMA OA atau O'Malley. Oke, gini, ini untuk NZD Kanada, New Zealand Kanada. Kita lihat di H4 di sini terbentuk yang namanya momentum sell. Masih ingat momentum sell? Yang sudah lupa momentum sell bisa dilihat di video sebelumnya. Oke, ini adalah momentum sell. Setelah ada momentum sell, maka akan ada yang namanya re-entry sell. Nah, karena ada re-entry sell, kita fokus untuk sell. Sellnya di mana? Yaitu di MA5, MA10 high di daerah sini ya. Nah, cuman kita cara untuk mengetahui dia bakalan koreksi sampai daerah mana itu nanti kita gabung dengan yang namanya Fibo. Itu yang namanya Fibo Musang atau FMCBR. Itu ya. Oke, jadi destinasinya seperti ini. Kita akan menjangkakan pergerakan harga seperti itu. Oke, kita tandain adalah posisi MA5 sama 10 high. Perlu saya jelaskan lagi, untuk kita open posisi sell yaitu di MA5 MA10 high. Kalau kita mau open posisi buy yaitu di MA5 MA10 low. Karena trennya di sini adalah downtrend, masih ingat untuk mendeteksi tren yaitu ketika MA50 berada di atas mid BB dan candle-candle di sini berada di low BB, atau bukan di low BB, ada di bawah mid BB. Itu ya. Jadi acuannya adalah mid BB dan MA50. Setelah itu kita kedeteksi udara trennya adalah turun, maka kita fokus untuk open posisi sell. Itu untuk di time frame pertama. Kita lihat ke time frame kedua. Kita juga bisa tandain di time frame keduanya di daerah area mid BB dan MA5 MA10 high-nya. Karena ini adalah area-area untuk kita sell. Time frame ketiganya di sini. Itu ya. Jadi untuk NZD Kanada kita masih fokus sell. Ini masih kuat untuk turun. Selanjutnya AUD Kanada. Nah, AUD Kanada di sini juga sama. Di daily sudah terbentuk yang namanya momentum sell, maka dia akan ke MA5 MA10 high untuk membuat yang namanya re-entry sell. Atau kita menggunakan time frame. Bisa. Jadi untuk open posisi ini bisa di AUD Kanada.
Kita bisa open posisi sell, atau kita menunggu yang namanya momentum sell dulu di H1 di time frame ketiganya. Buat momentum sell kita bisa open posisi sell juga bisa, atau kita langsung open agresif, nggak masalah. Tuh di USD Kanada nggak masalah gitu ya. Saya coba tarik Fibo dulu. Ini untuk USD Kanada. Oke, USD Kanada juga masih sell. Ini jika acuannya daily ya, kita acuannya daily. Cuman untuk hari ini bisa saja naik dulu untuk ke area bentar, saya lihat dulu. Oke, bisa naik ke area TP1 atau TP2 juga masih berpotensi. Cuman kita nanti perlu lihat konfirmasi dulu, lihat harganya seperti apa, pergerakannya seperti apa. Ketika muncul signal setup buy nanti, maka destinasinya adalah daerah sini, TP1, daerah TP1 atau TP2. Cuman yang lebih kuat di sini untuk yang TP1 sih. TP1 dulu. Nah, TP1 pas berada di area MA5 MA10 high. Oke, ini ya. Nah, seperti ini. Ini cara untuk menganalisa. Naik, turun. Oke, itu AUD Kanada. Selanjutnya kita ke AUD JPY. AUD JPY belum, ini terbentuk yang namanya CSAK sell. Membuat CSAK sell ini bisa nanti ke bawah ke low BB kapan? Ketika di H satunya di sini membuat yang namanya momentum sell. Nah ya, ini jangkaannya adalah low BB H4, low BB H4 pergerakannya. Nah, karena ini nanti sudah mau bersilangan, ini yang nanti yang disebut dengan ZZL, zone zero loss. Jadi ini nanti maksudnya ZZL, zone zero loss. Ketika persilangan mid BB dan MA50. Itu ya. Ada kekuatan tersendiri. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya ya. Karena materi BBMA-nya sudah selesai untuk indikator, tinggal nanti kita di video yang nanti saya akan buat di sini akan membahas tentang signal, kemudian setup dan juga entry. Jadi ada tiga komponen dalam BBMA, yaitu adalah signal. Jadi kalau kalau saya persatukan seperti ini, di BBMA itu ada tiga. Pertama signal, kemudian yang kedua setup, dan yang ketiga adalah entry. Nah, ini ketiga ini adalah yang ada di BBMA ketika kita menganalisa market. Jadi kita tentukan signalnya, ada signal, kemudian ada setup, kemudian baru kita ada entry. Ini adalah komponen-komponen untuk materi basic BBMA-nya ya. Nanti kita akan buat videonya itu. Oke. Ini sudah ada CSAK sell, maka nanti saya jangkakan di sini akan membuat yang namanya re-entry sell.
akan buat reentry sell di daerah sini. Seperti itu ya. Nah, cuman untuk lebih jelasnya nanti kita monitor di time frame bawahnya. Nanti dia akan seperti apa? Apakah dia akan membuat reentry yang valid atau tidak? Nah, jadi dalam BBMA itu semuanya serba divalidkan. Valid atau enggak reentry-nya. Terus CSAK-nya valid atau tidak? Dan momentumnya valid atau tidak. Nah, itu pentingnya multi time frame. Jadi nanti akan ada yang namanya multi time frame untuk memvalidkan signal setup untuk dan juga entry, baru nanti kita akan entry. Jadi sebelum kita entry kita harus memvalidkan dulu signal yang ada. Itu ya. Itu untuk Audi JPY dalam menganalisa dengan menggunakan BBMA. Oke, selanjutnya yang penting tersampaikan bagaimana cara untuk menganalisa. Ini sudah cukup. Oke, kita cukup sekarang mari kita ke XAU USD Gold. Nah, kalau kita perhatikan di Gold kemarin itu di daily terbentuk yang namanya momentum. Jadi seperti ini ya nanti pergerakan untuk pair atau mata uang yang kita analisa tadi. Jadi kan seperti ini. Oke, kita perhatikan. Di sini ada yang namanya momentum sell. Kenapa? Karena candle mampu close di bawah low BB. Masih ingat? Ini low BB, ini mid BB, kemudian ini top BB. Oke. Setelah itu kita tandai biar lebih jelas. Ini adalah momentum sell dan harga akan naik kemana? Ke MA5, MA10 high untuk open posisi sell. Nah, ini keuntungan dengan menggunakan teknik BBMA. Nah, kita pergi ke time frame kedua. Time frame kedua adalah reject MA50. Ini MA50-nya. Nah, ini yang merah adalah MA50. Oke, reject MA50, baru kita ke time frame ketiga untuk open posisi. Oke, kita akan ke time frame ketiga. Nah, di time frame ketiga ini yang muncul yang namanya full setup BBMA. Ini yang disebut dengan full setup BBMA. Oke, gimana full setup BBMA? Ekstrim, TP wajib, MHV, kemudian momentum, kemudian CSAK terlajak. Nah, ini nanti kalau mampu membuat momentum di sini maka akan pergi ke low BB. Low BB di time frame H4. Jadi pergerakannya seperti itu ya. Ini adalah ekstrim. Ini TP wajib, TP wajib. Ini MHV. Atau bisa juga dinamakan di sini reentry CSAK ya. Reentry CSAK. Bisa. Kemudian di sini CSM. CSM itu candlestick momentum. Ini CS terlajak. Kemudian sekarang ini terbentuk yang namanya mau bentuk mau reject lagi ke atas. Di sini sudah ZZL. Kita lihat ZZL. Apa tadi ZZL? Adalah
MACD bersilangan dengan MA50, itu yang disebut dengan ZZL. Oke, ZZL kalau kita monitor ke time frame yang lebih kecilnya, nanti kita akan lebih jelas. Itu ya. Ini perjalanan yang kemarin. Nah, kalau kita lihat ini adalah perjalanan untuk re-entry yang kemarin. Itu goal. Kalau kita lihat, coba kita cari untuk penarikan Fibo. Oke, gitu ya. Ini cara untuk menganalisa pergerakan market. Kenapa kita harus tunggu di MA5, MA10 high? Nah, biar kita itu nggak kelamaan floating dan kita tahu benar-benar masih melanjutkan penurunan atau tidak. Nah, itu dengan menggunakan multi time frame yang tadi. Ini adalah time frame pertama, kemudian H4 adalah time frame kedua, dan time frame H1 adalah time frame ketiga. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga share kepada teman-teman yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Salam profit.